Assalamualaikum, apa kabar Sobat Juara? Ketemu lagi dengan Kak Saib. Hari ini kita akan bahas tentang integral tentu. Di materi sebelumnya kita belajar integral di mana tidak diketahui intervalnya. Seperti ini ya, ada A dan B, ini namanya interval. Nah, gimana kalau ada intervalnya tuh? Nah, caranya adalah kita coba sama-sama ya. Jadi secara umum integral A sampai B, dari A sampai B fx dx. Caranya gimana? Ya caranya berarti si fx-nya ini diintegralin ya. Fx diintegralin. Apa itu integral dari fx? Ini misalnya, ini f-nya kan f kecil ya. Hasil integralnya misalnya f besar. Berarti f apa tuh? Fx. Fx gitu kan ya. Nah, batasnya dari A sampai B. Seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita mencari nilai dari apa deh? Kita mencari nilai FA, ya, mencari nilai dari FB, yang FB dulu ya. FB dikurang FA, FB dikurang FA. Gitu. Jadi simpelnya adalah kita integralin seperti biasa, gitu ya. Kita integralin seperti biasa. Kemudian, gitu, hasil akhirnya nanti X-nya kita ganti tuh, batas atas dikurang batas bawah, batas atas dikurang batas bawah. Jadi secara umum ditulis seperti ini ya. Ini namanya integral tentu. Jadi mempunyai batasan, batas atas dan batas bawah. Nah, contohnya saya ambil dari buku modul kalian di soal pelatihan 3. Lihat di bukunya ya. Soal pelatihan 3. Oke, nomor 3. Integral dari 1 sampai 4 2x dx. Nah, caranya gimana tuh? Ya, caranya adalah si 2x-nya ini kita integralin dulu. Nah, kalau integral itu apa sih? Integral itu kan pangkatnya bertambah 1. Kita tulis dulu ya. Jadi tadinya 2x, ya, 2x, maka menjadi 2x pangkat 2. 2 ini per 2. Gitu. Batasnya apa tuh? Batasnya dari 1 sampai 4. Paham ya? Kenapa 2 per 2? Jadi awalnya, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum masuk di sekolah gitu ya. Materinya belum masuk, jadi ada pangkat 1, jadi pangkat 2. Nah, ini 2 per 2. 2 per 2. Kalau di sini 2, maka di sini juga 2. Ini kan 2 bagi 2 habis ya. Maka hasilnya apa tuh? X pangkat 2. X pangkat 2 batasnya dari 1 sampai 4. Nah, gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Yang pertama adalah X-nya kita ganti 4, jadi apa tuh? 4 kuadrat dikurang. Nah, ini ya, rumusnya dikurang. Sekarang X-nya diganti 1, 1 kuadrat. Jadi berapa? 16 dikurang 1, sama dengan 15. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Integral dari 1 sampai 3 ini dx gitu ya. Nah, caranya gimana? Seperti yang tadi, yang dalamnya ini kita integralin dulu. Kita integralin, nanti baru X-nya diganti 3 dan 1. Yuk, jadi apa nih? Tadinya 3X pangkat, saya urain ya, biar paham, yang mungkin belum paham. Kalau tadinya pangkat 2, jadi pangkat 3 per 3. Dikurang, apa tuh? 2X pangkat 1, jadi pangkat 2 per 2. Plus, yang nggak punya X gimana? Ya kasih aja 1 X-nya, jadi 5X. Batasnya dari 1 sampai 3. Nah, kita sederhanain, yang bisa disederhanain ya. Ini habis ya, jadi X pangkat 3 min X kuadrat plus 5X. Batasnya dari 1 sampai 3. Oke, langkah selanjutnya apa? X-nya kita ganti 3, yang atas dulu, yang atas dikurang yang bawah. Jadi 3 pangkat 3 min 3 kuadrat plus 5 kali 3, gitu. Ini hasilnya berapa? Dikurang ya. X-nya kita ganti 1, ya, X-nya diganti 1. 1 pangkat 3, 1 kuadrat, 1, 5 kali 1, 5. Oke, berapa nih? 27 dikurang 9 ya? Berapa 27 kurang 9? 18 ya? 18 ditambah, berapa tadi? 18 ditambah 15. Bentar ya.
Oke, jadi 27 dikurang 9. Berapa? 18 ya? 18, ada yang salah nggak nih soalnya? Wah, soalnya salah ya. Oke, soalnya apa nih? Soalnya adalah min di sini ya. Sini ya min. Nah, kita ganti ya, min di sini. Oke, berarti di sini min ya. Sini min. Sini juga min. Jadi 27 dikurang 9, 18 dikurang 15, 3. Ini 1 kurang 1 habis gitu ya. Jadi min 5 ketemu min, jadi plus 5. Ya, jadi hasilnya sama dengan 8. Gimana? Paham ya? Jadi kalau kalian sudah paham dengan integral, tinggal tambahin sedikit, yaitu apa? X-nya diganti yang atas dan diganti yang bawah. Hasil yang atas dikurang hasil yang bawah. Berikut nomor 7. Integral dari 1 sampai P, set, nah hasilnya sama dengan 6. Jadi ini kebalikan dari soal yang nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 dan nomor 4. Kebalikannya gitu ya. Kalau tadi kita mencari hasil, nah sekarang mencari apa tuh? Mencari batasannya, yaitu batas atasnya gitu ya. Oke, caranya gimana Kak? Ya sama seperti tadi, kita integralin. 3x pangkat 2 jadi berapa? 3x pangkat 3 per 3. Paham ya? Dikurang apa tuh? 2x pangkat 1 jadi pangkat 2 per 2. Selalu sama ya, ini 3 per 3. Ini 2, sini juga 2. Lanjut. Min 6, jadi apa tuh? Min 6x. Min 6x. Batasnya dari 1 sampai P. Hasilnya sama dengan 6. Oke, jadi berapa? X pangkat 3 min X kuadrat min 6X. Batasnya dari 1 sampai P sama dengan 6. Oke, berikut apa lagi? Ya, X-nya tinggal diganti yang atas dikurang hasil yang bawah. Kita ganti X-nya, kita ganti P. Jadi berapa tuh? P pangkat 3 min P kuadrat gitu ya. Ini berapa? Min 6P dikurang. Sekarang X-nya diganti 1. 1 dikurang 1. Ini X-nya ganti 1 ya? 6. Hasilnya sama dengan 6. Jadi P pangkat 3 min P kuadrat min 6P. Ini 1 kurang 1 habis. Min 6. Ketemu min jadi plus 6 ya. Sama dengan 6. Kiri kanan 6 habis 6 gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan 0. Tersisa ini nih. Bagaimana mencari P? Gimana? Kita faktorin gitu ya. Semuanya kan punya P. Kita ambil pangkat yang terkecil yaitu apa? P. P dalam kurung P pangkat 3 jadi pangkat 2, pangkat 2 jadi pangkat 1 karena kita ambil 1 semua P-nya ya. Tersisa di sini berapa? Min 6 sama dengan 0. Oke. Jadi P, nah ini bikin 2 kurung gitu kan ya. Oke, di sininya P, di sininya juga P. Hasil kalinya negatif. Kalau hasil kalinya negatif, pasti apa deh? Plus min. Kalau plus min berarti dikurang. Berapa kurang berapa? Hasilnya min 1 gitu ya. Berapa kurang berapa? 2 dikurang 3. Gitu. 2 dikurang 3. Dapat ya, di sini P-nya berapa? P-nya 0, dari sini P-nya sama dengan min 2, dan dari sini P-nya sama dengan 3. Nah, terus jawabannya apa? Gitu ya. Ya, yang ada di opsi aja ya. Yang ada di opsi. Jadi, kalau soalnya esai, 3-3-nya nih. 0, min 2, dan 3. Nggak ada patokan bahwa yang atas itu harus lebih besar gitu ya. Yang atas bisa juga lebih kecil atau lebih besar. Bebas gitu ya, Dek. Nah, kenapa kita pilih 3? Karena di ABC-nya atau di opsinya adanya 3 ya, P sama dengan 3. Yang lainnya nggak ada ya, 0 nggak ada. Adanya bukan min 2 tapi 2. Jadi jawabannya 3. Gimana? Mudah bukan? Contoh selanjutnya, kita akan bahas, nah modelnya seperti kayak gini nih. Masih ingat materi sebelumnya tentang teknik pengintegralan? Ada beberapa tipe ya.
Yang pertama ada metode substitusi dan metode parsial. Metode substitusi terjadi jika selisih pangkatnya 1. Atau gampangnya gini, pangkat yang tertinggi siapa? X kuadrat ya. X kuadrat kalau kita turunin berapa? X kuadrat kalau kita turunin jadi 2X. Jadi pangkat 1. Nah, selisihnya 1. Nah, baru kita bisa pakai metode substitusi. Pakai permisalan. Ya, yang kita misalin siapa? Adalah ini ya. Jadi yang ini nih, ini dia. Nah, yang ini adalah U, gitu ya. Kita misalin U sama dengan X kuadrat plus 6X. Langkah berikutnya, U-nya diturunin. Apa turunan dari U? Turunan dari U adalah, ini diturunin ya, 2X plus 6. 2X plus 6. Dah, maka soalnya berubah menjadi integral 3X plus 9 ya, dikali akar U, jadi ini jadi U ya, ini jadi U nih. Nah, dx-nya berubah jadi du per turunan yang ini nih, ya, turunan yang ini. Tuh, apa turunannya? 2x plus 6, 2x plus 6. Ya, 2x plus 6. Oke, kita lihat, yang di luar ada 3x plus 9, ini 2x plus 6. Ini kalau kita sederhanain, jadi apa tuh? Kalau kita sederhanain, jadi berapa? 3 dalam kurung X plus 3, gitu ya. Akar U, atau akar U itu sama dengan berapa sih? Akar U itu sama dengan U pangkat setengah. Ya, U pangkat setengah, DU per 2X plus 6, kita faktorin, jadi apa? 2 dalam kurung X plus 3. Nah, terlihat bahwa, nih, habis ya? Nah, gitu. Di atas 3, di bawah 2, jadi 3 per 2. 3 per 2 itu dia koefisien, gitu ya. Koefisien kita bisa pindahin keluar, jadi berapa? Jadi 3 per 2 integral U pangkat setengah DU. Nah, kemudian apa? Ya kita integralin, udah rapi kayak gini ya. Kita integralin seperti biasa. Tadinya U pangkat setengah tambah 1 ya. U pangkat setengah, setengah ditambah 1. Setengah, saya uraiin deh ya, setengah ditambah 1. Berapa nih? 1 setengah. 1 setengah. 1 setengah itu berapa sih? 1 setengah itu kan 3 per 2. Gitu ya. Ini dikali, ini 3 per 2. Ini 3 per 2, ini 3 per 2, habis. Ya, ini 3 per 2 ini dari mana? Dari sini ya. Ini kan 1 setengah itu kan sama aja 3 per 2. Ini saya tulis di sini 3 per 2. 3 per 2 dengan 3 per 2, habis. Nah, batasnya, nah, yang unik adalah kalau tadi batasnya dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. 0 itu kan sama aja X ya. Ini kan X nih. X-nya 0 dan X-nya 2. Dari 0 sampai 2. Karena kita bicara dalam bentuk U, gimana batasnya juga kita ubah dalam U. Jadi gimana cara ngubahnya? Jadi kalau X-nya 0, X-nya 0 berarti U-nya berapa? 0 tambah 0 gitu ya. 0 jadinya kan ya. Terus yang kedua, kalau X-nya 2 kita ganti nih. 2 dikuadratin, ini ya, 2 kuadrat, tulis deh. 2 kuadrat plus 6 kali 2, berapa tuh? 4 ditambah 12, 16. Jadi yang tadinya batasnya dari 0 sampai 2, kita ubah dalam bentuk U. Jadi ini U-nya berapa? Dari 0 sampai 16, ini U ya. Jadi kita ubah jadi 0 sampai 16. Gitu. Nah, ini dia. Dari 0 sampai 16. Gimana? Paham ya? Sini. Kita lanjut ke sini. Oke, lanjut. Tadinya berapa nih? U pangkat 1 setengah. 1 setengah. Satunya ini ya. U pangkat 1. Ini U pangkat setengah. Betul nggak sih? 1 setengah. Batasnya berapa? Batasnya dari 0 sampai 16. Jadi X-nya U-nya ya, sekarang bukan bicaranya bukan lagi X tapi dalam U. Jadi U-nya kita ganti 16. 16 akar 16 dikurang U-nya kita ganti 0. 0 akar 0. Ini habis ya. Jadi ini 16 dikali 4 sama dengan 64. Gimana? Rumit? Kalau ada kesulitan kita diskusi lewat WA grup ya. Jangan sungkan, jangan malu gitu ya. Manfaatin grup WA sebaik mungkin untuk konsultasi. Oke, sekian dulu.
Assalamualaikum.